Nah, oke, untuk sekarang kita rakit motornya Pega JTR atau sama dengan Jupiter Robot dengan kode 5D9. Nah, ini sudah dilakukan pengkoteran. Nah, untuk motor-motor yang Pega JTR dan Jupiter Robot tidak semua tukang bubut bisa. Jadi memang kita harus hati-hati mencari tukang bubutnya yang sudah pro untuk di motor Pega JTR atau di kode 5D9. Kalau tukang bubut gagal, nah itu pasti bunyi dan ngeletrek, nah itu pasti gagal. Jadi memang agak sulit, makanya rata-rata untuk Pega JTR atau Jupiter Robot, rata-rata bengkel mencari aman dengan mengganti blok satu paket. Nah itu, cuman ketika kita menemukan tukang bubut yang pro, yang bagus, kita lebih baik motor, jadi lebih mantap. Dia buat di 0,15 nih, langsung jadi. Di kotorannya langsung ringan, nggak berat dulu. Cuman nih di sini nih, nah di badannya ini bagus, tidak koplak. Tuh set, jatuhnya tuh agak koplak, rata. Nah terus kita tes. Kalau di bagian depan ini buat ringnya nih. Nah kita tes buat ring kompresi. Badannya nih yang harus apa? Yang nggak boleh berisik tuh di badannya. Kalau badannya koplak, wah pasti berisik itu hasilnya. Nah. Jadi pukul seperti ini gak ada suara. Nah ini dijamin kotorannya bagus dan tuang bubutnya itu sudah pro nih. Cuman tadinya pengennya sih Ryan jadi udah langsung jadi, cuman lupa untuk ngobrol, lupa bilang nggak apa-apa, ini langsung jadi, langsung jalan, nggak Ryan lagi. Yang penting intinya hasilnya agak berisik, itu bagus. Nah, ini perhatikan juga di bagian ring seher. Ketika kita menggunakan piston dengan kode 5D9 atau Pega JTR, kita lihat juga nih di ring sehernya pasti ada centilan seperti ini nih, centilan, dan ini ada coakan nih. Nah, ini coakannya ada nih. Nah, coakan harus ngunci di bagian coakannya nih. Nah seperti ini. Biasanya ada juga yang sehernya itu gak ada coakannya atau ringnya gak ada centilannya. Nah itu kalau pertama habis kotor mah aman-aman aja. Cuman tingkat keawetannya untuk ngebulnya itu gak bakal awet kalau ring sehernya atau dapat sehernya dan ring sehernya gak ada coakan seperti ini, gak ada centilan di ringnya, itu suka gak awet, nanti ngebul lagi, ngebul lagi gitu. Jadi yang khusus yang JTR ini atau Jupiter selalu ada coakan di bagian ring cacingnya nih, ring pendamping ring cacingnya nih. Dan nanti ring pendampingnya juga yang bagian depan tuh itu akan ngunci di coakan itu. Nah itu untuk JTR. Oke, kalau untuk Pega JTR dan Jupiter Robot, jadi harus teliti. Kita harus sedikit teliti di bagian payung klep dan pernya. Jadi kalau kita gak teliti nanti terkecoh di bagian pernya. Pernya ada payung, kalau bagian ini hanya sedikit nih. Karena
yang Indiga ini lebih panjang nih di sini nih. Jadi kalau jangan salah pasang nih, bagian pernya lebih panjang sedikit. Nah, ini payung klepin panjangnya 65, jadi beda panjang dengan X. Ini 65,5. Kalau di bagian X-nya 64,7, 64,764. Kalau ini 65. Dan di panjang pernya yang in 36,9. X-nya 33,6. Jadi jangan sampai terkocok di bagian pernya. Karena payung klepnya lebih panjang daripada X, jadi gak disamaratakan seperti motor-motor pada umumnya. Makanya kadang kalau kita merakit yang R di bagian headnya, kadang kita terkecoh kalau nggak teliti. Oke, saja kalau masalah perakitan semuanya sama, ada ring, ada seal clamp, dan juga topinya nih sama. Oke, pokoknya mah kita penasaran dengan suaranya. Nanti kita lanjut videonya di setelah perakitan. Kalau bagian ngerakit ini kan pasti semua juga bisa, dan intinya mah sama. Yang penting jangan salah di bagian payung klep, di bagian per klepnya. Oke, kita rakit dulu. Ini sekarang kita rakit. Nah, ini kalau untuk arah sehernya nih ada coak, ada tanda panah. Itu kalau untuk Yamaha selalu mengarah ke bagian X, ke bawah nih. Seperti yang ini deh. Oke, kalau udah seperti ini udah benar. Yang ini bebaskan dulu nih, harus bebas. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang perakitannya sudah selesai dan kita coba suaranya, bagaimana suaranya. Suaranya halus, hasil kontrannya bagus ini. Padahal ini kontrannya langsung jadi. Jadi kalau untuk pegang DMR dan ataupun speed robot, pokoknya hati-hati kita memilih ruang bootnya. Jadi soalnya tidak semua ruang boot bisa mengerjakan DMR. Nah, kalau berhasil, walaupun setelah klarifikasi 10-10, tetap akan halus hasilnya. Biasanya kan kedengeran, itu kedengeran tidak ini aman. Padahal ini kontrolnya langsung jadi mantap.
pokoknya ini ya, itu saja video kali ini saya tentang Jupiter Robot ataupun Pega ZR dengan kode 5D9. Pokoknya yang harus diperhatikan itu tukang bubut, kotoran, dan juga fairclap. Nah, jangan sampai keliru pemasangan fairclap. Jadi memang harus teliti kalau untuk menggunakan Pega ZR. Nah, karena kegagalan di tukang bubut pasti jadi kegagalan kita sebagai bengkel. Siapa yang rugi? Ya kita sebagai bengkel, kita rugi. Kita nanti ngotor lagi sampai habis blok. Itu gak bakal bener kalau Pega ZR, kalau misalnya di tukang bubut gagal. Ya kan, sekian video kali ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.